Oke, hari ini kita bahas tentang sel. Jadi sel ini adalah materi kelas 11 semester 1 bab pertama. Nah, sel itu apa sih sebenarnya? Sel itu merupakan unit terkecil yang fungsional penyusun makhluk hidup. Jadi di dalam makhluk hidup itu, entah itu pada tumbuhan, hewan, dan manusia itu memiliki yang paling kecil adalah sel. Nah, sekarang kita bahas bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel yang terbesarnya itu ada 4. Yang pertama ada dinding sel, yang kedua membran sel, ketiga nukleus, dan yang terakhir adalah sitoplasma. Oke, kita bahas satu-satu. Dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian dari sel yang hanya ada pada tumbuhan saja. Kalau pada hewan itu dia tidak punya. Jadi fungsinya dari dinding sel di sini dia itu memberikan bentuk tetap terhadap sel, dan juga dia itu juga melindungi sel, khususnya pada tumbuhan. Oke, yang kedua membran sel. Nah, membran sel di sini dia itu sebagai alat atau tempat transportasi zat atau molekul yang nanti akan dibutuhkan dan dikeluarkan oleh sel. Jadi nanti seperti sel itu kan juga membutuhkan nutrisi. Itu nanti nutrisinya akan melewati membran sel. Itu adalah fungsinya membran sel. Kalau pada hewan, membran sel ini terletak paling luar. Jadi dia itu bukan hanya sebagai alat tempat transportasi, tapi juga sebagai pelindung. Oke, yang ketiga adalah nukleus, di mana nukleus itu merupakan inti dari sel. Nah, nukleus ini sebagai otak dari selnya. Jadi dia itu fungsinya mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh sel. Nah, nukleus itu juga memiliki beberapa bagian. Ada yang pertama nukleolus. Nukleolus itu merupakan anak inti sel. Yang kedua nukleoplasma. Ini adalah cairan yang terdapat dalam inti sel. Terus ada membran inti sel. Yang terakhir adalah kromatin. Nah, kromatin ini merupakan bentuk kromosom. Dalam hal ini kromatin itu dalam bentuknya itu masih belum jelas, jadi masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Oke, yang terakhir adalah sitoplasma. Nah, kalau sitoplasma itu merupakan cairan, tetapi bukan hanya cairan di sana. Di dalamnya terdapat banyak organel-organel sel. Nah, organel-organel sel ini bermacam-macam, jadi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian sel. Nah, sel itu kan dibedakan jadi dua, ada sel tumbuhan sama sel hewan. Nah, di sini sudah jelas ya gambarnya. Yang sebelah kanan ini merupakan sel hewan, dan yang sebelah kiri itu adalah sel tumbuhan. Kenapa? Bisa dilihat dari bentuk selnya. Kalau pada tumbuhan dia itu bentuk selnya cenderung beraturan, jadi bentuknya kotak. Kenapa? Karena dia itu memiliki bagian yang paling luar disebut dengan dinding sel. Nah, ini merupakan dinding sel. Dia itu memberikan bentuk tetap. Jadi kalau pada sel hewan, sel tumbuhan bentuknya itu tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena dia punya dinding sel. Oke, sedangkan kalau pada sel hewan dia tidak punya, karena sel hewan itu bersifat fleksibel. Kenapa seperti itu? Karena hewan itu melakukan gerak yang aktif. Jadi kalau misalnya ada dinding selnya, maka pergerakan sel hewan itu nanti akan kaku. Artinya seperti itu. Nah, selain dinding sel, di sini juga ada membran. Jadi membran sel itu ada di lapisan yang kedua. Nah, ini merupakan membran sel. Nah, membran sel tadi sudah ya dijelaskan, dia itu fungsinya sebagai tempat keluar masuknya zat, yaitu yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Nah, pada hewan itu terletak paling luar. Nah, ini adalah membran selnya. Oke, bagian yang kedua itu adalah nukleus. Nah, ini nukleus. Jadi yang paling besar ini merupakan nukleus. Ini juga sama. Jadi pada sel tumbuhan itu juga punya nukleus. Nah, kalau misalnya kita pelajari nukleus itu lebih rinci lagi, jadi nukleus itu ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah nukleolus atau anak inti. Nah, ini yang hitam ini merupakan nukleolus. Di mana di dalam nukleolus itu terdapat
DNA, RNA, sama gen. Nah, untuk apa fungsinya? Untuk penurunan sifat. Selain itu juga memiliki yang nukleoplasma. Nukleoplasma itu merupakan cairan yang ada di dalam inti sel. Nah, di sini ini cairan. Nah, di dalam cairan itu terdapat yang namanya kromatin. Jadi seperti benang-benang kromosom. Sama fungsinya untuk penurunan sifat. Selain itu juga ada membran inti sel. Nah, ini merupakan membran inti sel. Jadi membran inti sel ini dia itu menjaga bentuk dari inti sel sehingga inti sel itu bentuknya beraturan. Nah, berdasarkan membran inti sel ini sebenarnya sel itu dibagi jadi dua. Ada sel prokaryotik sama eukaryotik. Kalau prokaryotik dia itu tidak memiliki membran inti sel seperti bakteri, yaitu termasuk prokaryotik. Kalau eukaryotik dia itu memiliki membran inti sel sehingga membran inti selnya itu tetap beraturan, bentuknya bulat. Nah, itu adalah bagian dari nukleus. Sama seperti hewan juga punya nukleus, yaitu nukleolus, ini adalah anak intinya. Terus ada nukleoplasma, cairan di dalam nukleus, terus ada kromatinnya juga, terus juga ada membran plasma, ini adalah membran plasma. Oke, itu bagian-bagian dari sel. Selain itu yang keempat itu adalah sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel sel. Nah, sitoplasmanya mana sih? Yang ini. Ini namanya sitoplasma, cairan. Kalau pada sel hewan juga sama, jadi yang ini merupakan sitoplasma. Jadi pokoknya cairan yang ada di dalam sel itu namanya sitoplasma. Sitoplasma ini fungsinya sebagai tempat reaksi semua metabolisme yang terjadi di dalam sel itu terjadinya di sitoplasma. Selain itu, sitoplasma juga terdapat banyak organel. Yang pertama organelnya itu adalah RE. RE itu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua, ada RE kasar sama RE halus. Jadi kalau mau melihat organel RE itu paling dekat dengan nukleus. Nah, ini dia. Ini semuanya ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Biasanya disingkat dengan RE. Nah, kalau yang ada titik-titiknya ini disebut dengan RE kasar. Kalau yang tidak ada yang halus seperti ini namanya RE halus. Nah, sebenarnya titik-titik ini apa sih? Nah, ini juga termasuk organel sel, namanya ribosom. Nah, ribosom itu ada dua, ada ribosom yang terikat sama ribosom yang bebas. Nah, jadi kalau yang terikat itu adalah ribosom yang melekat pada RE kasar ini. Tapi kalau yang bebas dia itu bebas ada di sitoplasma, menyebar. Nah, ini namanya yang titik-titik yang saya titik-titikin. Nah, ini merupakan ribosom yang bebas. Ini ribosom ya. Fungsi ribosom sama RE kasar itu sama, yaitu fungsinya untuk sintesis protein. Kalau yang RE halus, kenapa dikatakan halus? Karena tidak ditemukan ribosom. Jadi dia fungsinya sintesis lipid atau lemak. Nah, kalau kita lihat di tumbuhan juga sama. Jadi yang ini adalah RE kasar, yang tidak ada ribosomnya namanya RE halus. Fungsinya juga sama. Oke. Di atas juga ya, ini RE halus, ini RE kasar. Yang ini RE kasar, ini RE halus. Oke, selain itu organel yang kedua itu ada mitokondria. Jadi strukturnya yang seperti kacang. Nah, ini namanya mitokondria. Jadi mitokondria kalau dihitung ada dua ya, 1, 2. Di tumbuhan juga sama, ini seperti kacang. Nah, ini namanya mitokondria. Mitokondria itu merupakan organel penghasil energi. Dan juga dia itu sebagai respirasi sel. Jadi sel itu bernafas menggunakan
mitokondria ini. Oke, ini juga sama mitokondria. Mitokondria. Oke, selain mitokondria, di sini juga ada organel yang ketiga. Nah, ini organel memiliki struktur yang pipih, namanya badan Golgi. Ini juga sama kalau di tumbuhan. Badan Golgi. Oke, itu ya. Nah, badan Golgi ini memiliki fungsi yaitu sebagai ekskresi dan sekresi, yaitu mengeluarkan zat yang dibutuhkan atau yang tidak dibutuhkan. Oke, selanjutnya selain ada badan Golgi, nah di sini ada lisosom. Oke, fungsi lisosom ini merupakan tempat pencernaan intraseluler. Maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya ada bakteri atau mikroorganisme yang masuk ke dalam sel yang merugikan sel, maka nanti akan dimakan oleh lisosom. Bukan hanya itu juga, tapi kalau misalnya organel sel ini dalam keadaan usianya sudah tua, maka itu harus dihancurkan. Nah, dihancurkan itu dilakukan oleh lisosom. Nah, lisosom ini juga sering disebut dengan kantong bunuh diri. Gitu. Nah, kalau pada tumbuhan itu tidak punya. Nah, kalau pada tumbuhan itu ada organel. Nah, ini adalah plastida. Nah, kita ke sini. Plastida, kalau misalnya kita pelajari rincinya, jadi dia itu memiliki dua membran. Membran paling luar sama membran dalam. Selain itu, di dalam plastida itu juga terdapat organel yang bentuknya itu koin-koin. Namanya satu koin itu tilakoid. Kalau tumpukan dari beberapa tilakoid namanya grana. Nah, selain itu, di sini itu terdapat banyak cairan. Nah, di rongga-rongga ini ya, itu cairannya namanya stroma. Nah, kenapa plastida itu fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis kan ada dua, fotosintesis terang sama gelap. Nah, itu memang benar tempatnya di plastida. Tapi nanti bedanya kalau fotosintesis gelap itu terjadi di stroma. Ini adalah fotosintesis gelap. Kalau grana ini adalah fotosintesis terang. Macam-macam plastida itu ada tiga. Ada yang pertama itu kloroplas, yang kedua kromoplas, yang ketiga leukoplas. Kalau kloroplas itu adalah plastida yang menyimpan zat warna hijau. Kalau kromoplas itu adalah plastida yang menyimpan zat warna selain warna hijau. Bisa warna merah, warna oranye, warna ungu. Kalau leukoplas itu adalah plastida yang tidak memiliki zat warna. Fungsinya itu menyimpan cadangan makanan. Jadi yang pertama itu elaioplas. Elaioplas ini adalah leukoplas yang menyimpan lemak. Yang kedua itu amiloplas. Ini adalah plastida yang menyimpan amilum. Yang ketiga itu ada proteinoplas. Ini yang menyimpan protein. Itu adalah macam-macam dari plastida. Oke, kembali lagi ke gambar ini. Nah, sekarang yang hewan. Yang hewan ini ada organel yang berbentuk huruf T. Ini namanya sentrosom. Apa sih bedanya dengan sentriol? Kalau sentrosom itu ketika dia itu menyatu. Ini sebenarnya ada dua. Ya, jadi kalau misalnya ini terpisah, kalau terjadi pembelahan, ini maka membentuk sentriol. Jadi satu ini namanya sentriol. Kalau dia berkumpul jadi satu namanya sentrosom. Itu bedanya. Selain itu di sini juga punya organel yang berbentuk batang. Ini sitoskeleton. Sitoskeleton itu fungsinya dia itu membentuk membentuk sel. Jadi dia sama seperti tulang yang ada pada manusia. Dia itu sebagai alat pergerakan organel antar sel. Jadi kayak mitokondria dengan RE dengan lisosom itu bergerak. Yang mengatur itu adalah sitoskeleton ini. Oke. Kalau pada tumbuhan juga punya, tetapi dia tidak terlihat. Tuh.
Oke, selain itu di tumbuhan dia itu punya organel yang paling besar. Ini namanya vakuola. Nah, sedangkan pada sel hewan tidak punya. Vakuola ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk cairan yang homogen. Jadi sama. Kenapa kok di hewan itu tidak punya? Sebenarnya dia punya, tapi kecil. Jadi kalau dilihat menggunakan mikroskop dia itu tidak terlihat. Nah, kalau pada tumbuhan itu sangat besar karena tumbuhan itu bisa melakukan proses fotosintesis. Jadi dia itu nanti hasilnya akan disimpan di vakuola. Sedangkan kalau hewan dia tidak melakukan proses fotosintesis, jadi tidak ada vakuolanya. Terus selain itu juga ada, nah ini ribosomnya ya, tadi ribosom. Fungsinya sama seperti ribosom yang ada di hewan, dia fungsinya sebagai sintesis protein, jadi pembentukan protein. Oke, nah dari gambar ini kita dapat menyimpulkan atau bisa membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Bisa dilihat dari struktur gambar. Yang pertama adalah dinding selnya. Dinding sel itu hanya dimiliki tumbuhan. Kalau sel hewan itu tidak punya. Yang kedua, plastida. Plastida hanya dimiliki tumbuhan saja. Sedangkan kalau sel hewan tidak punya. Terus selain plastida, ada sentrosom atau sentriol. Ini hanya dimiliki hewan saja. Sedangkan kalau tumbuhan tidak punya. Dan yang selanjutnya vakuola. Kalau vakuola pada tumbuhan itu besar, kalau pada hewan itu kecil sehingga tidak terlihat. Terus selain itu juga ada lisosom. Lisosom pada sel hewan itu ada, sedangkan pada tumbuhan itu dia tidak punya. Nah, itu adalah beberapa perbedaan antara sel tumbuhan dengan